Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat hari santri kepada seluruh santri dan kiai yang ada di Rumah Hafidz Al-Quds. Semoga kita semua menjadi santri yang sehat. Amin. Dan Indonesia semakin kuat. Kita lanjutkan kajian kita. Kali ini masuk ke hadis yang ke-11. Al-hadisul hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Al-Hasan, bapaknya Muhammad Al-Hasan, maksudnya Sayyidina Hasan. Dari Abu Muhammad yaitu Al-Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucunya Nabi. Jadi Imam Hasan punya anak namanya Muhammad. Imam Sayyidina Hasan putranya Sayyidina Ali. Cucunya Nabi, karena Sayyidina Ali adalah suami dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Raihanah. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hasan, aku ingat, aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul yang saya hafal? Kata Sayyidina Hasan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragu padanya, atau tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuat kamu ragu. Ma la yaribuk, yang tidak meragukan bagi. Tinggalkan yang meragukan bagimu, ya, kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Gampang ya maknanya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Fihi bawahnya ada ya. Qauluhu yaribuka yurwiya bi fathil ya'i wa dhammiha. Yaribuk itu diriwayatkan dengan dua cara baca ya. Yaribuk atau yuribuk. Jadi ada yang meriwayatkan bi fathil ya. Ya yang pertama tentunya, karena ya yang kedua itu sukun. Bi fathil ya wa dhammuha atau wa dhammiha. Ada yang menggunakan dhamma. Jadi yuribu. Wal fathu absahu wa ashhur. Yang menggunakan fathah yaribuk itu lebih absah, lebih sahih dan lebih masyhur. Wa yajuzu ad-dumma, dan boleh dibaca dhamma. Yuqalu rabani syai'u wa arabani. Dikatakan rabani syai'u, sesuatu membuatku ragu. Wa arabani, dan ia sudah menjadikan aku ragu. Wa maknanya
Wa maknahu, maknanya adalah utruk ma syakatta fi. Tinggalkan, tinggalkan ma syakatta fi, apa yang kamu syak. Apa itu syak? Ya, ragu. Kita udah pernah bahas ya. Yakin, zon, syak atau roib sama itu. Ya. Ya, syak dengan roib sama. Yang 50-50. Kalau yang 75% zon, ya. Kalau yang 100% yakin atau sidik, ya betul, benar. Tapi kalau yang 75% ininya ke validitasnya 75% cuma pakai zon. Nah, Quran itu yang zon aja nggak boleh. Ya, maksudnya nggak boleh itu gini, jangan banyak yang sifatnya zon itu cenderung kepada yang enggak. Walhasil bahwa beragama itu harus betul-betul ya yakin. Iya kalau 75% itu yang benarnya 75%. Ya. Karena yang dimaksud dengan 75 dengan 25% itu persentase keyakinannya, bukan persentase kebenarannya. Gitu ya, persentase keyakinannya. Nah, ini yang disebut pakai roib atau syak di Quran, ya. Dzalikal kitabu la roiba. Kalau baca tafsirnya mesti la roiba ay la syakka fihi ay fil Quran. La roiba ay la syakka fihi. Jadi utruk ma syakatta fi, tinggalkan apa yang kamu ragu di dalamnya. Waqdul ila ma la tasyuk fihi, ma la tasyukku fihi, dan condonglah kamu, ikuti ya. Condonglah ikuti ila mala tasyukku fi, kepada yang kamu tidak ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu jangan. Hadza raji'un ila makna hadis sadis, ini maknanya merujuk kepada hadis yang nomor 6. Apa hadis nomor 6 kemarin? Enggak. Makanya ini sempat disebutkan kemarin. Nah, itu tuh. Waduh, ngulang lagi. Tentang subhat. Ya kan? Nah, subhat itu kan enggak jelas haramnya. Walaupun terbagi menjadi 3 tentang subhat, ada yang menghukumi jatuh pada haram, ada yang menghukumi halal, ada yang menghukumi halal. Masa halal? Sekolah halal, halal enggak ada. Ya. Ada yang menghukumi ditinggalkan lebih utama. Makanya ada begitu kan? Ya. Tapi ya haram itu sekolah halal, sekolah halal. Ya. Buku baru nih, istilah baru. Oke, saya agil itu ngomong. Halal. Ya, jadi di tentang subhat sudah dibilang, jangan ikuti yang subhat, ikuti yang yakin halal apa yakin haram, kan gitu. Nah, ini sekarang ditekankan lagi, kamu ragu-ragu saja atau barang itu meragukan, ya, ada yang enggak pas, ya, maka sebaiknya tinggalkan. Nah, meninggalkan sesuatu itu kepada sesuatu yang meyakinkan. Walhasil gini, kalau ada 2 hal, maka yang satu ragu, yang satu lebih yakin, atau persentase keyakinannya lebih tinggi daripada yang satu, maka tinggalkan yang ini, ambil yang nomor 2. Tapi kalau ternyata kemudian ada 2 hal, kalau ternyata kemudian ada hanya 1 hal, tapi itu kemudian ragu-ragu, maka yang harus dilakukan ya mencari hakikat dari apa yang satu itu. Ini hakikatnya masuk di yang mana nih? Yang boleh apa nggak boleh, kan gitu. Ya. Kalau 2, pilih yang lebih yakin. Kalau 1,
cari atau ikhtiar, lakukan upaya untuk menemukan yang yakin. Kalau kamu yakin pada yang tidak, ya maka itu ambil yang tidak. Ya. Kalau yakin pada yang iya, maka ambil jadikan itu sebagai ikhtiar. Nah, walhasil untuk menentukan iya dan tidak tentu ada ikhtiar, ada upaya. Upaya itu yang kita harus penuhi alat dan instrumennya. Apa alatnya? Ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya nggak bisa berikhtiar untuk menemukan mana yang yakin. Ya nggak bisa. Ya mesti ada ilmu. Makanya Quran bilang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jelas tuh. Jangan kamu berhenti diam mengambil sesuatu pada ya ma laisa laka bihi ilm, yang kamu nggak punya pengetahuan tentang itu. Ya. Makanya nggak boleh sembarangan orang nggak ngerti hukum terus kemudian mengeluarkan fatwa. Nggak boleh. Nggak ngerti ilmu kedokteran terus ngasih resep. Wah. Ya itu makanya dakma yaribu ila ma la yaribu. Iya orang pernah sekolah Nggak pernah mondok. Bu, iya Pak, yang itu tuh perawat aja enggak, sekolah perawat aja enggak pernah. Ini jajan-jajan nontek misalnya gitu. Apalagi nggak pernah mondok. Enggak, biar dia. Soalnya ini enggak pernah mondok. Jadi tinggalkan. Terus ilmu patokannya, ya. Kenapa harus ilmu? Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Karena semua potensi yang Allah berikan, ya, potensi untuk menyerap informasi pengetahuan, itu semuanya nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh semua Allah. Kan kita ini menerima informasi, dapat ilmu, menyaring, terus menyeleksi dan lain sebagainya, itu medianya 3 itu kan. Ya 3 itu potensinya yang Allah kasih. Sam'a pendengaran, basoro penglihatan, fuad akal pikiran. Ya hati lah kalau kita ngomong hati, tapi akal pikiran, intuisi, rasa dan lain sebagainya. Nah itu 3 itu. Orang asal melakukan sesuatu tanpa mengedepankan 3 potensi yang Allah kasih ini, itu siap-siap berpeluang untuk jatuh. Saya tidak katakan pasti ya, berpeluang untuk jatuh pada sesuatu yang salah. Dia dikasih potensi gak dikasih, apa gak dipakai. Dari awal begitu lahir Allah udah bilang, manusia, kamu saya kasih 3 potensi. 3 potensi ini kamu harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan gitu. Ya. Wa huwal ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Ada yang baca ini hatikum riwayat Walas. Ya, Susi Duri misalnya. Ya. La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu, enggak tahu apa. Terus wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Terus kemudian Allah jadikan bagi kamu as-sam'a, sam'anya 1. Absarnya jama', wal afidah, afidahnya juga jama'. Itu kalau pas nanti tafsir sama Kiai Lukman nanti beliau jelasin kenapa filosofinya Allah pakai waktu sam'a, pakai mufrad, tapi pas waktu basar dia pakai jama', pakai absar. Terus fuad juga dipakai afidah. Sedangkan di ayat lain semuanya mufrad, misalnya innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Misalnya nanti beliau yang jelasin. Belum saya kan ininya nemenin ngaji hadis bukan nemenin ngaji tafsir. Saya kan nemenin ngaji tafsir beliau. Ngeles Pak. Ya memang Ngetes nih makan tes. ya bukan, dia memang di antara bentuk kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu yang ngeles itu. Ya, kadang-kadang orang nggak orang dibilang ada kurang cerdas itu karena nggak pintar ngeles sebenarnya. Kalau kayak gini kan saya kelihatan.
kelihatan ngelesnya. Tapi kan tidak kelihatan gobloknya. Kalau saya coba-coba ngomong-ngomong tentang itu kelihatan gobloknya, malah nggak cerdas. Tapi kalau punya kemampuan yang baik dalam ngeles, ya kayak pemain sepak bola itu Peter Gocek lah kira-kira. Ya kan, ada yang lari doang, lari aja ngebut, ditekel patah kaki yang belum patah kaki yang kayak gitu. Tapi kalau yang Peter Gocek sama Gocek sini, gitu. Hasil ya campur nggak tahu juga sebenarnya. Ya, wa huwa qawluhu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Kan sudah kita bahas. Wa qad jaa fi hadisin akhar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yablugh al-'abdu ay yakuna minal mutqin minal mutqini hatta yatruka ma la ba'sa bihi mukhafatan ma bihi maksud ya. Minal muttaqin ya. Ada ya-nya itu ya. Iya. Ya, minal muttaqin ya. Seorang hamba tidak akan mencapai ayyakuna minal muttaqin, menjadi seorang yang muttaqin, maksudnya seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin dalam bertakwa hatta yatruka ma la ba'sa bihi mukhafatan bima bihi sampai dia meninggalkan sesuatu yang la ba'sa, sesuatu yang tidak ya enggak apa, yang sebenarnya enggak apa-apa. Maksudnya kira-kira sebenarnya enggak apa-apa. Dia enggak apa-apa mengerjakan itu, tapi dia tinggalkan ya, mukhafatan dengan alasan dia takut apa yang nggak apa-apa itu bisa mendatangkan apa-apa. Maksudnya bisa menyebabkan sesuatu yang mudah. Nah sebenarnya nggak apa-apa, tapi janganlah nanti malah gara-gara ini jadi apa? Tinggalkan yang apa-apa kepada sesuatu yang nggak apa. Apa ini ngaji kayak gini? Apa-apa. Maksudnya ya baksun itu ya masalah, tapi bahasa kita no problem. Masalah itu dia problem, tapi sering kita katakan no problem. Dia masalah, tapi bagi kita sering katakan dia nggak masalah. Maka orang Arab bilang, gitu gimana urusan itu? Dia bilang la ba'sa. Dia bilang la ba'sa itu maksudnya nyantai. Mana telat 10 menit nah gitu. Sebenarnya telat 10 menit itu masalah ya gitu kan. Tapi kita sering bilang labas. Jadi bahasa Indonesia labas. Orang-orang kan sering ngomong labas. Labas itu maksudnya gak apa-apa. Kita tawar, coba masuk ke yang ke sana. Enggak kamu misalnya kamu stress gitu. Asal labas. Dia bilang gitu. Dia bilang berapa nih? 15 real 10 misalnya, asal ya labas, dia nggak apa-apa. Dalam hati dia sebenarnya masalah, aturan saya untungnya lebih, harusnya saya dapat tambahan lagi untung 5 real, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini bahasanya gitu, sebenarnya masalah tapi nggak apa-apa. Maka Quran bilang masalah itu kan 3 dalam Quran itu. Gimana bunyinya ya? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa yang pertama? Masathumul ba'sa. Terus wadharra, di atas ba'sa dharra. Baru wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata ala inna nasrullah. Jadi kita kan apa itu namanya? Cobaan kita itu ya palingnya 3 itu kalau ya kan, misalnya lagi apa nih sekarang, lagi kuliah, lagi sekolah daring, ya sebenarnya masalah bagi kita, tapi ya apa gimana lagi? Ya kita sering bilang itu kan, ya mau gimana lagi? Terus jadi masalah, ya biasa aja. Waktu awalnya aja yang susah. Pas waktu pertama kali ribetnya luar biasa, dan itu butuh kesabaran. Nyatanya Nabi bilang as-sabru inda sadmatil ula.
Kesabaran itu diukur ketika hantaman pertama. Ya, waktu pertama kali kena itu, nah itulah sabar itu. Sabar itu pas waktu itu. Kalau udah kesana-sana udah nggak inilah. Ya ada orang kena musibah, ya apa itu duitnya hilang. Itu pas waktu pertama kali kena duitnya hilang. Utang, angsuran belum bayar, listrik apa token udah nanti terus saya udah duitnya hilang pula. Nanti begitu udah santai, Curhat katanya Pak. ya enggak curhat, ini minta bantuan. Ini minta bantuan. Bu hari santri ini santri-santri dikasih hani lah ya. Jadi sudah. Nah, ujung-ujungnya kan sudah lah. Besok udah nggak pusing lagi dia. Pertama tuh luar biasa. Lagi hidup lampu tiba-tiba mati. Lep. Ya Allah, gelap, panas mau belajar. Besok hidup lampu dimatiin sama dia. Nanti lagi lah belajar gampang. Lo kalau memang lampu itu menjadi penting banget, kenapa mesti dimatiin? Kira-kira gitu kan. Walhasil bahwa as-sabru, kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula. Ada yang kena musibah, keluarganya meninggal. Waktu malam hari pertama itu luar biasa sih. Lewat malam beres tahlilan jam 9, ada tamu udah ketawa. Jangan harap tadi pas waktu baru meninggal mau ketawa, ya. Walaupun tamunya komeng tetap gak ketawa. Ya kira-kira gitu. Ya tapi kalau begitu malam tahlil udah beres, ya Allah beres juga dikuburin, ya Allah beres. Ya nanti ngopi ketawa. Iya kan? Makanya itu kemudian bahasa kita labas. Itu baru tingkat lagi jadi dorot jadi bahasa kita mudorot. Jadi kalau pas ditimpa itu bisa mendatangkan sesuatu yang menyebabkan apa-apa. Nah, itu namanya dorot. Tapi itu belum seberapa. Karena kalau nabi, rasul, ulama ujiannya tidak hanya sampai dorot, tapi sampai zulzilu. Zulzilu itu zalzal, goncangan, gempa dan lain sebagainya. Gempa itu bukan gempa fisik untuk gempa, ya. Tapi ya goncangan yang dahsyat pada ujiannya, ya seperti itulah. Sampai-sampai gak kuat, terus bilang hampir-hampir gak kuat, hampir-hampir gak kuat. Terus dia bilang, terus dia bilang, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Kan dia bilang gitu kan? Bisa habis sampai hilang, misalnya gitu kan? Cicilan belum dibayar, gitu kan? Kapan ada yang nganterin? Nah gitu, ujung-ujungnya itu kapan ada yang nganterin? SK udah digadain Pak. Barusan keluar dari Kang Iwan, senggol lagi. Aduh, pening dah kan? Aduh, Kang Iwan gimana nih? Kapan ada yang nganterin amplop? Misalnya gitu ya. Kapan ada yang nganterin amplop? Dia akan bilang gitu. Nah, tapi ketika kita bilang kapan ada yang nganterin amplop, yakinlah bahwa kala inna amplop sesungguhnya amplop itu ya dia. Ya iya. Ya tinggal kita sama Allah. Orang bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat kita itu selesai. Pas waktu pertama ya memang kayaknya berat sih gitu, berat. Tapi kesana-sana belajar gitu aja, disikapi enjoy aja. Saya nggak tahu sih orang lain mandang saya apa gitu. Bukan nggak pernah pusing, bukan nggak pernah susah, ya susah juga. Tapi beberapa kawan-kawan saya dari sekolah dulu, dari di asrama, dari sampai sekarang gitu. Kawan-kawan tuh kalau ini pening-pening apa gitu, saya sih biasanya ketawa aja, maksudnya dibawa enjoy aja. Sampai-sampai ada kawan saya di Lampung Timur namanya Kang Solipun. Dia ngobrol sama kiai itu. Ini orang apa namanya? Orang ketok susah gitu. Ini orang apa sih? Nggak pernah kelihatan susah, maksudnya gitu. Ini orang nggak pernah kelihatan susah, ketawa terus kata dia. Ya bukan. Ya untuk apa juga kan? Masa kita susah terus manyun sama dia, malah pulang gak jadi nganterin amplop. Kalau kita ketawa-tawa santai, nanti sebelum pulang kan bisa Noel. Ya kan Gus? Gitu. Tapi kalau berdoa lah, pulang lah, ada masih gitu. Ya, makanya
Ya makanya ya senyum-senyum aja. Mau dia mau bilang apa? Saya nggak tahu. SK udah nggak ada gitu kan? Enggak gue. Nungguin SK naik pangkat nggak turun-turun. Alasannya BKM-nya kena COVID. Atau udah dapat rapel 6 bulan. Nggak tahunya turun-turun. Bismillah aja pokoknya. Pondok gak jadi. Yang gotong royong banyak makannya daripada awas nanti tak tagih gotong royong sekali lagi kan sholat mas. Belum tahu kan duitnya belum ada. Wahada darajatun a'la min dzalika. Dan ini tentu lebih tinggi daripada sekedar meninggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Jadi Rasul tuh nyuruhnya tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Tapi kalau orang mendapat derajat takwa itu bukan hanya meninggalkan yang ragu-ragu, yang laba pun dia tinggalkan. Walhasil dia lebih daripada hanya sekedar mengerjakan yang laba dia akan memilih mengerjakan sesuatu yang yakin. Yang bahas malah masalah, ya, mengerjakan sesuatu yang memang betul-betul yakin, misalnya gitu. Dia lebih meninggalkan perkara yang mubah, ya, untuk memilih perkara yang sunnah, gitu. Dia meninggalkan perkara yang mungkin makruh dengan mengerjakan sesuatu yang mubah, ya gitu kan? Ya enggak? Iya. Malah usul fikih mengajarkan bahwa bahkan kalau kita ada pada dua kondisi di mana dua-duanya mudarat, usul fikih mengajarkan kamu boleh kerjakan yang mudarat itu salah satunya dengan cara mengerjakan yang lebih ringan supaya tidak jatuh kepada yang lebih berat. Ya, idza ta'arada mafsadatani ruwa ya'dhumuhuma bi irtikabi akhafihima. Kalau kamu dihadapkan pada kedua kemudaratan yang dua-duanya mudarat, dua-duanya tidak bisa kita hindari. Kalau mudaratnya dua terus bisa kita hindari dua-duanya, ya berarti kita mengerjakan maslahat. Tapi ada masa di mana kita tidak bisa menghindari kedua-duanya. Paling tidak mesti ada kemudaratan yang kita kerjakan. Maka ulama mengajarkan kepada kita lewat kaidah usul fikih itu, lewat kaidah fikih itu, kerjakan yang mudaratnya lebih kecil, ya, supaya tidak jatuh kepada yang mudaratnya lebih besar. Kondisinya banyak. Sering kita menghadapi yang sebesar seperti ini. Waduh, tapi kayak mana ya? Ini tetap mesti kejadian. Ini kita mesti kena. Baru kita timbang. Kalau kerjain yang ini sekian nih. Kalau kerjakan yang ini cuma segini nih, misalnya gitu kan. Maka kemudian saya kerjain ini aja lah. Meskipun saya kenanya cuma segini. Nah, gitu. Itu ya. Deal? Silakan. Ada yang mau dibahas enggak? Enggak ada. Paham ya? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Lanjut dah. Hari santri ngajinya sebentar. Apalagi enggak hari santri. Mintanya pengen sudah kowo aja Gus. Al-hadis tsani asyar, hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa artinya nih? Dari husni Islam mar'i, ya terjemahin. Ayo terjemahin. Belajar. Min dari husni kebaikan. Islami Islam. Mar'i orang. Jadi gimana rangkaiannya? Di antara tanda orang yang Islamnya baik, ya kan gitu kan? Atau kebaikan Islam pada diri seseorang, ya gitulah mananya. Ya harfiahnya tapi kemudian disusun. Ya. Apa? Tarkuhu ma la ya'ni.
Tarkuhu ya masdar sebenarnya kan pakai isim. Tarkuhu peninggalannya, nah, bisa gitu kan? Tapi maksudnya ia meninggalkan malayaknihi yang tidak bermanfaat untuk dirinya, ya, yang tidak bermakna. Yakni itu makna itu dari kata yakni. Malayaknihi, sesuatu yang tidak memberikan makna apa-apa bagi ini. Maksudnya di antara tanda baik keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadisun hasan, hadisnya rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Diriwayatkan seperti itu juga oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa qad rawahu Qurrah bin Abdurrahman an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah wa sahhaha turuqahu. Bahasa Arab lagi. Jangan tahu-tahu nanti Gus. Gue telah meriwayatkan hadis ini Qurrah bin Abdurrahman dari Imam Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah yang sahih wa sahhaha turuqu, yang jalurnya sahih. Turuk itu jalur jalan. Tariqah. Tsumma qala fi hadzal hadis, kemudian berkata dalam hadis ini, hadza minal kalam al-jami' lil ma'ani. Itu min kalamil jami' lil ma'anil katsiratil jalilah fil alfadil qalilah. Ya, dikatakan dalam hadis ini kalimatnya al-jami'il lil ma'ani, maknanya sangat luas, mencakup secara keseluruhan. Katsiratul jalilah, banyak sekali keindahan, kebaikan, keagungannya. Fil alfadzil qalilah, dalam lafaz yang meskipun hanya sedikit. Lafaznya dikit, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tapi maknanya sangat luas, manfaat kebaikannya dan keagungannya juga sangat banyak, sangat luas. Wa nahwu dzalik qaulu Abi Dzar fi ba'di hadisi. Ya. Terkait dengan ini ucapan atau ungkapan dari Abu Dzar di dalam sebagian hadisnya, wa min hasbi kalamihi min ilmihi min amalihi qalla kalamuhu fihi yakni. Hadisnya begini, min hasbi kalamihi min amalihi qalla kalamuhu fi ma yakni. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan sesuai dengan ukuran perkataan orang itu ada yang sesuai ukuran perkataannya dengan perbuatannya. Qalla kalamuhu fi ma yakni. Sedikit ucapannya fi ma yakni, ya, kepada perbuatan yang bermakna. Jadi maksudnya gini, orang itu kalau ngomong sesuai sama perbuatannya, ya. Jadi ya kalau ngomongnya banyak ya kerjanya juga banyak. Jangan ngunyahnya aja yang banyak. Karena ada yang ngunyahnya banyak. Ngunyahnya. Ya enggak ngomong lah, ente terus. Ente orang duduk terus, awas nanti perbuatan tidak menyenangkan. Kacau. Jadi orang itu diukur berdasarkan ucapannya yang sesuai perkataan atas
perbuatannya. Ucapan seseorang itu diukur dengan aksinya. Nah, kira-kira gitulah gampangnya. Ya. Maka orang yang sedikit ucapannya itu akan lebih bermakna. Qalla kalamu fi ma yani. Maka dia sedikit ngomong tapi bermanfaat. Wa dzakara Malik annahu balaghahu annahu qila li Luqman ma balagha bika ma nara yuriduna fadla faqala sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la yakni. Jadi Imam Malik mengatakan bahwa ini sampai bahwa beliau pernah ditanya ya, tentang ditanya kepada Luqman, ma balagha bika ma nara, apa yang sampai kepadamu dari apa yang kami lihat. Yuridunal fadla, yang tujuannya adalah mendapat keutamaan. Qala, jadi kata Luqman kan pernah ditanya, kira-kira derajat apa sih yang paling utama? Itu ya, yuridunal fadla. Apa sih kira-kira yang memiliki derajat yang lebih utama? Yang mau kamu informasikan kepada kami. Terus dia berkata sidqul hadis. Maka yang paling utama dalam upaya untuk mendapatkan derajat keutamaan itu adalah yang pertama sidqul hadis. Apa itu? Berkata jujur. Wa adaul amanah, menunaikan amanah. Terus yang ketiga, tarku ma la yakni, ya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi. Misalnya dia pernah bertanya kepada Luqman ini bukan? Terus kira-kira apa yang ente mau nasihatin sama ane? Gitu kira-kira kan? Yuridunal fadla, yang supaya kami ini semua dapat derajat yang tinggi lah gitu. Kami ini dapat fadilah, dapat keutamaan dalam hidup. Dinasihati 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, kalau ngomong jujur, kalau diberi amanah ditunaikan. Terus kalau mengerjakan sesuatu itu hanya yang bermanfaat saja. Terus gampang. Pokoknya kalau ngomong yang jujur, dikasih amanah tunaikan. Kalau nggak manfaat, nggak usah dikerjain. Gitu kira-kira gitu ya. Cocok. Deal? Gampang ya. Ruwiya anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyaj'ala subulahu fi ma la ya'ni. Salah menerjemahin. Enggak. Min alamati i'radillahi ta'ala, di antara tanda bahwa Allah berpaling. Yang arad itu berpaling. Ya. Dari seorang hamba, ya. Ayyaj'ala syughulahu fi ma la ya'ni. Allah menjadikan dia sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi cirinya orang yang kerjanya sibuk ngurusin dapur orang, sibuk ngurusin honor orang, sibuk ngurusin orang dapat duit berapa. Nah, iya, benar. Ya, itu ciri bahwa Allah lagi malas sama dia. Ya. Karena kalau Allah lagi sayang sama kita, itu kita dibikin oleh Allah sibuk ngurusin yang bermanfaat. Pernah kan ada kan punya teman yang kerjanya kalau temannya dapat duit itu mesti disuzunin terus.
paling sedikit disuzuninnya mesti ngutang. Nah, misalnya gitu. Paling kecil itu ada yang disuzuninnya di korupsi, nyopet, macam-macam udah suzunnya. Ya. Ada kan yang kerjaannya ngurusinnya nggak manfaat sama dia. Padahal teman yang dapat duit itu udah beli motor. Dia masih ngurusin dapat motor dari mana? Dibikin sibuk kayak gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri Allah lebih berpaling. Maka kalau bahasa saya itu nggak usah ngurusin dapur orang. Ya orang mau dapat apa, mau dapat dari mana, terus biarin aja. Kalau kita sibuk ngurusin itu, hati-hatilah. Ya. Qala Abu Daud usulus sunan fi kulli fan arba'ata ahadis wa dzukira minha hadzal hadis. Kata Imam Abu Daud, inti dari hadis itu dalam setiap ilmu, fan itu ilmu ya, arba'ata ahadis. Paling tidak intinya cuma 4 hadis. Wa dzukira minha wa dzakara minha hadzal hadis. Imam Abu Daud mengatakan salah satu dari 4 yang menjadi inti dari sekian banyak sunnah-sunnah Nabi adalah hadis ini. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berarti berkaitan dengan akhlak, muamalah, sosial. Ya, apa itu namanya? Kemasyarakatan. Urusannya itu ini. Politik. Ya, dia nggak urusannya itu. Kalau yang urusan kan intinya 4. Ada yang tentang akidah. Ya hadisnya yang pertama ya. Ada yang tentang syariah, al halal mubayyinun, al haram mubayyinun. Ya kan gitu kan? Nah ini diantaranya. Yang keempat, diantara dari 4 itu ini. Ya, bahwa kita untuk jadi orang yang baik itu sebenarnya tidak sulit. Kalau mau tahu Islam kita baik apa enggak, aktivitas kita ini kita tinggal lihat aja. Aktivitas kita ini disibukkan ngurusin yang manfaat atau ngurusin yang enggak manfaat. Kalau sibuk ngurusin yang enggak manfaat, ya Islamnya belum baik. Itu aja. Ya, dan tidak harus orang lain tahu manfaat atau enggak manfaat. Kita sendiri yang ngerti itu manfaat atau enggak manfaat. Iya. Makanya apa itu namanya? Di video ucapan selamat, nonton nggak? Ucapan selamat hari santri punya saya. Udah nonton. Ya, saya kutip daunnya Mbah Hasim. Ya, daunnya Mbah Hasim, kata beliau, orang tua kita dulu menanam sehingga kita bisa menikmati buahnya. Terus beliau tutup daunnya dengan, maka sekarang kita menanam supaya anak cucu kita, generasi kita nanti bisa nikmati apa yang kita tanam sekarang. Insyaallah benar. Ya enggak? Iya. Iwan Fals saja bilang suruh tanam. Yuk kita tanam. Ada lagunya lagi. Ya, Iwan Fals saja nyuruh tanam. Bahkan ada riwayat mengatakan kalaupun besok kiamat hari ini masih disuruh nanam. Ya, itu yang manfaat. Walaupun manfaatnya nggak bisa kita lakukan, bahkan nggak bisa kita tanam sekarang, nggak bisa kita panen sekarang. Tapi harapannya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tentu nanam itu maknanya tidak harus selalu makna hakiki, ya. Tidak harus maknanya makna zohir. Nanam pohon gitu, aglonema, jada bolong tuh bukan gitu, bukan. Ya nggak selamanya mananya nanam itu ya nanam itu bukan. Pengertian apa ini? Yang ngerti waktu tukang kebun. Walaupun ada yang janji sama saya ngasih teri kambing kalau datang. Ada datang orang kirim ada. Oh, ada ya. Jadi ya maknanya bisa mana tersirat atau mana batin, seperti maksudnya menanam kebajikan, menanam investasi akhirat. Jangan kira ini apa namanya ini Ma'had Al-Mu'taz Al-Islam ini Ma'had Rumah Tahfidz Al-Qusat ini Al-Quds ini bukan tanaman, ini tanaman yang nanti manfaatnya sebenarnya sudah bisa dipetik dari sekarang. Walaupun masih pentil. Ya, iya, tapi kan udah bisa dipetik. pahit. Apalagi ada petik tangkainya.
awas. Gitu ya. Ya ini juga tanaman. Tanaman artinya gini, bahwa ke depan orang tua dulu menanam, sehingga kemudian kita bisa lihat Gus Dur sekarang, wah kan kurang apa? Kurang gini paling. Kurang keberanian. Lu mau dari santri lo, kalau mau minta sekarang minta Gus. Ada santri. Mumpung Manya Ibra gak ada. Ada di depan, Pak. Ya kan gak ada di sini. Lagian dia juga gak dengeran yang ngomong. Yang dia dengar suara dari kotak itu tuh. Waktu yang ngomong dia gak dengar sebenarnya. Ya. Itu kan yang nanam orang tuanya. Ya, tinggal lagi nanti beliau sekarang sedang Nanam lagi. nanam supaya yang di bawahnya bisa memetik seperti halnya dia. Pernah ada itu ya, ada guyonan itu Pak Kiai, ada Kiai besar punya pesantren, besar santrinya ribuan, terus kemudian bapaknya dari kampung datang ke pondok, sampai di pondok kebelah kencing, rupanya kan sih di bawah tangga, ya. Terus santri ngeliat, itu siapa? Bapaknya Pak Kiai katanya. Mana bapaknya Pak Kiai ini? Bapaknya cerdas, bapaknya pinter, alim. Kok anaknya cerdas, pinter, alim. Kok bapaknya apa itu namanya, kayak orang nggak ngerti gitu kan, kayak orang yang nggak paham. Dibilangin sampai ke kiainya, tanya Pak Kiai gimana nih kok Kiai cerdas tapi kok ini bapaknya kayak gitu. Kata kiainya gini, justru bapak saya itu cerdas, makanya saya jadi seperti ini. Yang bodoh itu bapaknya bapak saya, ya. Kayak saya yang bodoh. Justru bapak saya itu pinter, makanya saya jadi kayak gini. Dibuat saya jadi kayak gini, ditanam saya jadi kayak gini. Yang bodoh itu bapaknya bapak saya, makanya anaknya kayak gitu kan. Benar? Benar. Iya deh. Saya kayak gini nih nggak bakal kayak gini kalau bukan karena bapak saya yang cerdas. Bapak saya pinter, makanya saya dipondokin, makanya saya suruh ngaji. Jadi kalian ini Kecerdasan Bapak. bapaknya cerdas, makanya kemudian pondokin, di sini bos suruh apa, dibiayai, ya, ini dibiayai. Karena mau ngaji sendiri di rumah, Nggak sanggup. ya bukan nggak sanggup sebenarnya, sanggup bapaknya ngajarin. Cuman kan kasihan Gus lo nggak punya santri. Kalau ente semua ngaji di rumah, santrinya siapa dia? Kan kasihan. Kalau kok sepi gak ada yang ngaji. Nah, makanya sama bapaknya diamanahkan ke sini. Ya tentu orang tuanya kan sibuk. Dan peran orang tua itu tidak selamanya harus turun tangan sendiri mengajar. Ya, tidak selamanya, karena tidak semua orang tua punya kapasitas dan kemampuan untuk mengajar anaknya. Tapi upaya untuk, ini saya sampaikan waktu khutbah kemarin, upaya untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka itu ngajarkan anak-anak keluarga untuk taat kepada Allah. Kalau nggak bisa dan ada aktivitas yang dilakukan sama anak dan keluarga itu untuk menuju ketaatan, maka orang tua harus berperan untuk mensupport. Yang di antara supportnya seperti kalian ini, mau ngajarin dari mastoran sendiri hafalan kalian, orang tua tuh nggak ada waktu atau kurang teliti dan kurang kapasitas lagi. Maka kemudian beliau titipkan ke sini. Tapi kan dicukupi. Nah, dicukupinya kebutuhan kalian itu bentuk dari sumbangsi orang tua turut membantu anak dalam menjaga diri dari api neraka. Ya, kalau baca tafsirku anfusakum wa ahlikum nar itu kan. Wa idza ra'aita an ta'malu bi ta'atillah watan hauna bi maksiatillah, ya, fa'alaikum an tusaidahu Kalau kamu melihat keluarga kamu ada upaya untuk beramal dalam bentuk ketaatan kepada Allah, terlihat bagaimana dia berupaya untuk meninggalkan apa yang mendatangkan, apa yang bisa menyebabkan maksiat kepada Allah, maka alaikum antusaidu, maka kamu wajib untuk menolong mereka. Dalam bentuk pertolongannya itu. Ngaji itu kan menjaga diri dari api neraka.
Maka kalau anak saya mau ngaji nih, maka saya harus tolong. Kalau saya tidak bisa ngajar sendiri, kalau bisa ngajar sendiri ya tak ngajar sendiri. Kalau saya nggak bisa ngajar sendiri, saya harus carikan orang lain yang bisa mengajar anak saya. Itu disupport. Gitu. Yang dimaksud dengan jadi ke situ ya dibaca apa ya? Malayakni yang bermanfaat. Konteksnya itu. Gitu. Walhasil bahwa aktivitas kita ini sebisa mungkin didedikasikan pada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Kalaupun sesekali untuk rileks, untuk santai, Catur Pak ya iya. Gak apa-apa. Suntuk terus kan, kerja terus, repot juga kan. Sesekali hiburan. Nah hiburan itu kan itu orang lain punya versi dan punya kecenderungan masing-masing. Ya enggak? Betul Pak. Ada yang Catur. katanya pusing, tapi malah main catur. Bukan kan tambah pusing, tapi enggak, rupanya hobi catur enggak pusing. Walaupun lagi pusing, diajak mikir main catur tuh jadi enggak pusing. Ada Pak. Ada kan? Ada. Kumat tuh, main catur yuk. Bukannya nanti tambah kumat. Udah ada main catur pun saya ingat, saya sehat dia lagi. Ada yang orang gini, wah dan saya pegel banget. Udah lama kayaknya enggak muncul. Kan lucu kan? Udah lama kayaknya enggak muncul. Kayaknya kalau habis muncul seger lagi. Kan aneh itu. Macul mana seger. Nggak macul malah seger. Padahal tadi kalau badannya pegel semua. Kita yang nggak pegel, giliran macul ya pegel, gitu kan? Tapi dia pegel, obatnya macul. Makanya hiburan kan beda-beda. Cenderungan orang juga beda-beda. Ya mau ngomong aja, selama apa namanya tidak berlebihan. Berlebihan itu maksudnya lewati batas, menyebabkan kita lalai, gitu kan? Berlebihan menyebabkan kita lalai. Nah, terus kemudian lalai dari kewajiban kepada Allah, lalai dari kewajiban kita kepada sesama manusia. Gara-gara apa? Oh, catur terus sih. Catur terus. Kasihan tuh pelakunya. Dan ya, gara-gara apa namanya yang lagi hit sekarang, main game. Nah, gara-gara main game terus kemudian tugas kuliah nggak dikerjain, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, misalnya gitu kan. Terus biaya apa namanya kuliah dari orang tua dipakai buat beli paket, nah, itu kan udah berlebihan. Tapi kalau sekedar yang main game biasa-biasa aja ya, ini hiburan lah, perlu juga kan. Nabi gak pernah main game, ya gak ada game zaman Nabi. Tapi Siti Aisyah main boneka, ya kan? Siti Aisyah ya main boneka. Walhasil ada mainnya juga. Ya ada aktivitas untuk relaksasi. Mau cari sumber air panas nggak ada di sana. Panas semua. Ada di PKN Pak. Enggak, zaman Nabi. Nabi gak main game. Iya, Nabi gak main game. Cuma ada. Nah, artinya bahwa ekspresinya beda-beda, ya kan? Ya. Kalau yang rumahnya di pinggir pantai, Enak. ya bukan. Kalau rumahnya di pinggir pantai, bosan kan dia main ke pantai. Ya kira-kira gitu kan? Ke mall dia nyarinya. Tapi kalau yang rumah pinggir mall, digusur bentar lagi, dibeli coba gitu. Nggak percaya. Ya dia musuh, ya beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Gak bisa dikurangi. Walhasil bahwa Quran bilang gimana Gus? Innal hayatad dunya wa mal hayatad dunya illa la'ibu wa lahu. Illa ada juga illa mata'ul ghurur. Ya, tapi itu kan berarti nggak boleh kalau mana itu bicara mata'ul ghurur. Bukan, bahwa Quran itu menyatakan bahwa sebenarnya kehidupan kita ini ya untuk main dan sedang-sedang. Tapi tidak boleh berlebihan. Maksudnya tidak berlebihan, tidak boleh melalaikan. Kita cenderung kepada harta, ya boleh memang dibuatnya kayak gitu, ya tapi tidak boleh berlebihan dan sulit. Ya, gitu kan? Di Quran kan bilangnya zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh wal fiddah wal khayl musawwamah
wal an'am, wal hars. Nah, kan gitu kan? Kita diciptakan punya kecenderungan untuk cinta kepada istri bagi yang udah punya. Yang belum punya. Ya jangan istri orang. Terus wal banin, anak, ya kan? Oh. Tapi itu sangat potensi untuk melalaikan. Ya. Main sama anak sampai atau nyari anak sampai lupa nyari yang lain. Terus wal khailul musawwamah wal muqantara minadz dzahabi wal fiddah, harta, emas, perak, dolar, ringgit. Yang gitu kan? Terus apa lagi? Minadz dzahabi wal fiddah, terus wal khailul musawwamah, kendaraan. Ya kan, binatang apa, kuda tunggangan kan? Senia, ribon. Nah, kira-kira gitu kan? Nah, ya itulah. Ya zaman sekarang masa masih ngomongin onta? Iya kan? Toyota sekarang. Ribon. Nah, ribon. Ngelurusin ribon itu. Atau Rebonding. atau pajero kan? Ya. Ya. Wal an'am, binatang ternak. Coba binatang ternak, ayam, sapi gak gitu lagi sekarang. Apa sekarang? Lovebird. Nah, kan gitu kan? Terus murai. Ya, memang dibuat kecintaan untuk itu. Koi, cupang. Oh, ya kan gitu kan sekarang. Cupang. Pernah jadi peternak cupang. Ya pernah. Terus walhas, tanaman, perkebunan, aglonema, canda bola. Semuanya bolong sekarang. 15 juta. Itu kan udah berlebihan ya. Dulu pernah Susu tapi oh susu. susu 9 juta. Susu 14 juta 870.000 gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Dzalika mataul hayatid. Ya, terus Allah indahu husnul ma'ab. Tapi yang terbaik adalah apa yang jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi amalan kebaikan. Ya kayak gitu lah kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Saya jangan terlalu berlebihan. Ya nggak boleh, itu kan berlebihan sih. Ya, Benar. ya kan? Apa yang boleh berlebih itu apa kira-kira? Di dunia dia nggak boleh berlebih. Apa yang boleh? Enggak. Apa yang boleh? Yang berlebihan boleh. Istri berlebih nggak boleh. Ya 4 maksimal. Lebih dari 4 udah nggak boleh. Makanya Muhammad Sahrul itu ngarang kitab Al-Quran, wal kitab Al-Quran, qiraatul Al-Kitab wal Quran qiraatul mu'asyirah. Di kitab itu beliau Sahrul itu nulis, jadi beragama ini berdasarkan Quran dan hadis itu ada batasan minimum, ada batasan maksimum. Jadi haddul adna, haddul a'la, ada batasan-batasan. Jadi kamu boleh batasan toleransinya maksimal segini. Lebih dari situ dibuat ada batasannya itu di kitab itu, di Al Sahrul itu 1056 halaman apa. Saya lihat halamannya doang, belum pernah baca kitabnya. Jadi walhasil yang nggak boleh berlebihan, yang nggak boleh berlebihan. Ada yang bisa kasih contoh yang berlebihan boleh gitu ada? Soleh, kelewat soleh juga nggak boleh. Kadang orang kelewat kusuk sholat itu malah nggak jadi malah nggak main ke tetangga. Ya soleh kusuk sama Allahnya, tapi akhirnya kan masalah apa masalahnya? Nah, kira-kira gitu. Ya yang standar. Ada 2 kan? Sampai ngapal Quran juga nggak boleh berlebih. Ya, ngapal Quran juga nggak boleh berlebih. 30 juz aja maksimal. Jangan nyari-nyari yang lagi. Nggak boleh berlebih. Kalau kamu lebih dari yang 30 itu udah berlebihan. Udahlah. Nggak boleh berlebihan kan juga. Nah, iya makanya. Makanya saya udah tahu. Saya cek. Nah, ngaji
juga nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan